Masyarakat Sumba duga Ratu Wula dipaksa dan diancam mundur. Sebagian masyarakat Sumba menduga, Ratu Wula mundur bukan atas kemauan sendiri. Acara malam 73.000 lilin digelar di Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, pada Minggu, tanggal 17 Maret tahun 2024 malam. Acara itu sebagai protes atas pengunduran diri Ratu Ngadu Bonu Wula, caleg DPR peraih suara terbanyak dari Partai Nasdem. Pengunduran diri Ratu Ngadu Bonu Wula, calon anggota DPR peraih suara terbanyak dari Partai Nasdem untuk daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur II, membuat kecewa masyarakat Pulau Sumba yang memilihnya. Masyarakat menduga pengunduran diri tersebut dilakukan dalam kondisi paksaan dan di bawah ancaman. Waktu terpilih dengan suara terbanyak dan dipastikan meraih 1 kursi. Mama janji akan terus berjuang untuk Sumba, kata Andreas B. Dadi, tokoh muda Sumba Barat Daya lewat sambungan telepon pada Selasa tanggal 19 Maret tahun 2024 pagi. Dugaan Andreas, yang mengaku dekat dengan Ratu Wula, pengunduran diri sebagai calon anggota DPR itu bukan atas kemauan Ratu sendiri. Ini ada paksaan atau muatan ancaman, ujarnya. Dalam pemilu 2024, Ratu Wula adalah calon anggota legislatif petahana dari Partai Nasdem. Ia adalah istri dari mantan Bupati Sumba Barat Daya Markus Dairotalu. Terkait dugaan pemaksaan itu, Andreas tidak menyebutkan pihak yang dituding. Namun, ia yakin, dengan melihat kondisi hari ini, publik sudah bisa memahaminya. Tanpa perlu saya sebutkan, publik sudah bisa paham, ucapnya. Proses penandatanganan berita acara rekapitulasi hasil pemungutan suara tingkat Provinsi NTT untuk pemilu 2024 di kantor KPU NTT pada Minggu, tanggal 10 Maret tahun 2024 malam. Rapat pleno berjalan lancar. Diberitakan sebelumnya, mundurnya Ratu memberi jalan bagi Victor Laiskodat, elit Partai Nasdem, untuk melanggeng ke Senayan. Dalam pertarungan di internal partai, perolehan suara Ratu mengalahkan Victor yang baru 5 bulan meletakkan jabatannya sebagai Gubernur NTT. Pada pemilu tanggal 14 Februari tahun 2024 lalu, sebanyak 76.331 orang memilih Ratu Wula, sedangkan Victor dipilih oleh 65.359 orang. Victor meraih suara tertinggi kedua setelah Ratu Wula. Adapun total perolehan suara Partai Nasdem 207.732 yang jika dikonversi hanya mendapatkan 1 kursi. Pada pemilu 2019, di dapil itu Nasdem meraih 2 kursi. Hingga kini, Ratu Wula belum menjelaskan alasan pengunduran dirinya. Nasdem secara institusi juga belum membeberkan alasan tersebut. Kami hubungi Mama, Ratu, tetapi tidak direspons. Padahal, selama ini kami sangat intens berkomunikasi. Kabarnya, beliau akan ke Sumba pada tanggal 4 April nanti, kata Andreas. Sebelumnya, petinggi Nasdem di NTT, Alexander Ovong, menyatakan bahwa mundurnya Ratu atas kemauan sendiri. Ia membantah tuduhan adanya konspirasi dan kolusi politik atau terkait barter politik. Mengenai berbagai spekulasi publik, hal itu merupakan bagian dari demokrasi. Ratusan orang hadir dalam acara malam 73.000 lilin yang digelar di Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, Minggu, tanggal 17 Maret tahun 2024 malam. Mereka menilai, Ratu Ngadu Bonu Wula, caleg DPR peraih suara terbanyak dari Partai Nasdem, dizalimi. Kemenangan Ratu atas Victor dan 5 calon lain di Nasdem ditentukan oleh dukungan suara yang signifikan dari masyarakat Sumba. Di Kabupaten Sumba Barat Daya yang menjadi basis utamanya, Ratu Wula mendapatkan 61.339 suara atau 34,4% dari pengguna hak pilih di daerah itu yang berjumlah 178.479. Perolehan suara di satu kabupaten itu menyumbang 80,4% dari keseluruhan dukungan terhadap Ratu Wula di Dapil NTT II. Dapil itu meliputi 12 kabupaten kota, yakni Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur, Saburai Jua, Rotendao, Kupang, Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, Malaka, Belu, dan Kota Kupang. Sebagian masyarakat menganggap Ratu Wula dizalimi. Sebagai ungkapan kekecewaan atas pengunduran diri itu, masyarakat Sumba menggelar acara malam 73.000 lilin di alun-alun Tambolaka, Sumba Barat Daya, Minggu, tanggal 17 Maret tahun 2024 malam. Acara dihadiri ratusan orang termasuk tokoh agama setempat.
Mereka menyebutnya 73.000 dengan makna 73.000 lebih suara sah yang diraih Ratu Wula. Suara sah itu merupakan mandat langsung dari masyarakat. Ratu Wula ibarat bulan di malam gelap bagi masyarakat Sumba. Ratu Wula yang menjadi anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024 itu adalah sosok yang memperjuangkan kepentingan masyarakat. Beliau adalah ibu yang baik dan tahu apa yang terbaik bagi masyarakat, kata Wilfried. Keuntungan besar. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim enggan menjelaskan alasan ngadu Bonu Wula atau Ratu Wula mundur dari daftar calon anggota legislatif DPR RI periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Menurut dia, pihak yang berwenang menjelaskan alasan itu adalah Ratu Wula karena Partai Nasdem hanya membuat surat pengantar pengunduran diri itu. Jadi, kami Partai Nasdem hanya menyampaikan aspirasi Ratu. Kalau mau tahu isi suratnya, tanya ke KPU. Oleh karena itu surat orang, mana boleh saya ceritakan kepada orang lain, tidak boleh dong, ujar Hermawi saat dihubungi dari Jakarta, Rabu, tanggal 13 Maret tahun 2024. Dugaan Andreas yang mengaku dekat dengan Ratu Wula, pengunduran diri sebagai calon anggota DPR itu bukan atas kemauan Ratu sendiri. Pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Mikhail Rajamuda Bataona, mengatakan, apa yang terjadi dengan Ratu Wula merupakan anomali politik kekuasaan. Umumnya politisi itu habitusnya adalah merebut kekuasaan, mempertahankan kekuasaan itu sekuat tenaga dengan segala daya serta sumber daya, lalu melipat gandakan kekuasaan itu, katanya. Menurut Mikhail, mundurnya Ratu Wula bisa jadi demi mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Ratu tidak mengalami kehilangan dalam artian nol atau zero sum game. Ada keuntungan besar di baliknya yang mungkin akan diperoleh Ratu dan keluarga. Suami Ratu diisukan akan maju kembali menjadi calon Bupati Sumba Barat Daya. Keuntungan itu dibayar mahal dengan hilangnya kepercayaan publik. Menunggu klarifikasi terkait keputusannya mengundurkan diri dari Pileg 2024. Sebagian masyarakat Nusa Tenggara Timur NTT khususnya di wilayah Sumba Raya masih menunggu klarifikasi Ratu ngadu Bonu Wula, calon anggota legislatif Caleg DPR RI dari Partai Nasdem di daerah pemilihan Dapil Nusa Tenggara Timur NTT 2, terkait keputusannya mengundurkan diri dari Pileg 2024. Diketahui, sampai saat ini, Ratu Wula Talu belum mengklarifikasi ke publik khususnya konstituennya di Dapil NTT 2. Satu-satunya penjelasan datang dari sejumlah elit Partai Nasdem, di mana Ratu Wula disebut mengundurkan diri karena kehendak pribadi. Dalam video yang diunggahnya di akun TikTok @ratuwulatalu76, Ratu Wula terlihat sedang healing ke Cimory Dairayan, Bogor, Jawa Barat bersama keluarganya. Cimory Land with Family, tulis Ratu Wula di caption video. Di kolom komentar, netizen menyampaikan beragam komentar, termasuk memberikan dukungan moral kepada Caleg Nasdem itu atas peristiwa yang baru saja dialaminya. Sementara itu, netizen lainnya meminta Ratu Wula untuk melakukan klarifikasi terkait keputusannya mengundurkan diri dari Pileg 2024. Diketahui, Ratu Wula mengundurkan diri pada babak akhir proses pemilu legislatif atau Pileg 2024. Di sisi lain, dari perolehan suara, ia bahkan mengalahkan rekan partainya yang juga mantan Gubernur NTT, Victor Bungtilulaik PBL. Kasih klarifikasinya Bu, biar masyarakat tidak bertanya-tanya, tulis akun Agung Purnomo. Hati masyarakat sakit, Bu, balas akun Randy Kapoa. Kasih konferensi pers untuk pendukung dari Sumba, tulis akun Beni Dasapau. Sementara, akun Maksi Kakak menyoroti ekspresi wajah Ratu Wula dalam video tersebut. Saya lihat ekspresi Ibu Ratu sekarang sedang lagi masalah. Ibu semoga sehat selalu, tulisnya. Sebelumnya, peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Formapi, Lucius Karus mengatakan, kemungkinan Ratu Wula memilih diam karena keputusan itu datang dari dirinya sendiri. Dalam banyak kasus, kata Lucius, tindakan mengundurkan diri seringkali merupakan cara halus dari pemberhentian, terutama setelah adanya kesepakatan tertutup antara partai politik dan kader yang bersangkutan. Ya memang logikanya kalau Ratu Wula diberhentikan oleh partai, maka ia seharusnya melawan ia. Tetapi yang terjadi, Ratu Wula mengundurkan diri dari proses pencalonan legislatif, jelas Lucius. Lucius menegaskan, mengharapkan ada perlawanan dari Ratu Wula tidak mungkin terjadi karena yang terlihat di publik adalah dia yang memilih untuk mengundurkan diri. Artinya,
Keputusan untuk mundur tersebut didasarkan pada pertimbangan pribadinya. Dengan demikian, sulit untuk mengharapkan bahwa dia akan melakukan perlawanan terhadap keputusan tersebut. Akan tetapi kita tahu dalam banyak hal aksi memundurkan diri seringkali merupakan bentuk halus dari pemberhentian. Umumnya pemberhentian yang dikemas melalui pengunduran diri terjadi setelah adanya kesepakatan tertutup antara parpol dan kader yang diberhentikan, tegasnya. Kesepakatan tertutup ini, lanjut Lusius, dapat terwujud melalui berbagai cara. Dalam konteks Ratu Wula, partai politik mungkin mendekatinya dengan alasan-alasan yang dianggap dalam kepentingan partai. Sebagai seorang kader yang taat atau patuh, Ratu Wula mungkin memilih untuk patuh terhadap keputusan partai yang disodorkan, bahkan jika itu berarti harus mengundurkan diri. Hanya saja tetap sulit untuk diterima jika semuanya baik-baik saja dalam proses pembuatan kesepakatan itu, tandas Lusius Carus.